Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam materi pendidikan agama Islam. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran kita kali ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan bersama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pembelajaran kita kali ini sekarang sudah memasuki bab ke-7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Mari kita perhatikan gambar ini. Ada gunung meletus, air laut bergelombang naik ke bumi, dan semua manusia pada berlarian. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz cintai, amati pula gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Apa kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Apakah kalian pernah juga menyaksikan anak kecil meninggal dunia? Bagaimana perasaanmu melihat kematian tersebut? Nah, anak-anakku sayang yang Pak Ustadz cintai. Nah, anak-anakku sayang, materi kita kali ini tentang menceritakan hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah bagian dari rukun iman yang kelima. Nah, anak-anakku
sayang, yang Pak Ustadz cintai, pada hari kiamat atau hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, anak-anak aku sayang, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukannya? Atau sebaliknya, jika amalan kebaikan lebih banyak, sorga telah menantinya. Akan tetapi, jika amalan keburukannya lebih banyak, neraka telah menantinya. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz cintai, mari kita perhatikan surah Al-Qari'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, anak-anakku sayang, ayat selanjutnya yaitu
Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah engkau tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz cintai, kita harus percaya dan meyakini tentang dengan datangnya hari kiamat, karena bagian daripada rukun iman yang kelima. Nah, anak-anakku sayang, jenis dan tanda-tanda hari akhir, yaitu yang pertama, yang disebut kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apakah kiamat sugro atau kiamat kecil? Yaitu kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung-gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, itu adalah tanda-tanda daripada hari akhir. Nah, anak-anakku sayang, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat ke-185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Arti terjemahannya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz sayangi. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun
di muka bumi ini yang hidup. Sungguh sangat mengerikan apabila terjadinya datang hari kiamat. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz cintai, adapun tanda-tanda kecil, kalian ingat kembali nih, Pak Ustadz hanya menegaskan, tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain, munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba yang banyak terjadi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, anak-anakku sayang, tentunya hal ini sudah banyak terjadi dan mengkhawatirkan kita. Nah, anak-anakku sayang, adapun tanda-tanda besarnya datangnya hari kiamat antara lain terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Selanjutnya, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Munculnya binatang melata di bumi. Munculnya dukhan atau awan debu asap di timur dan di barat. Terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Nah, ini adalah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Berarti bahwa hari kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kecil yang disebut kiamat sugro dan ada kiamat besar yaitu yang disebut kiamat kubro. Nah, anak-anakku sayang, sekarang setelah kalian mempelajari materi kali ini, ada tugas nih dari Pak Ustadz, yaitu kalian mengerjakan, nanti kalian jelaskan, apa itu hari kiamat? Soal yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus beriman dengan hari kiamat? Yang ketiga, sebutkan tanda kecil dan besar datangnya kiamat. Yang keempat, tulislah Quran Surat Al-Qari'ah. Nanti kalian tulis nih di soal yang keempat, menulis Surat Al-Qari'ah. Yang kelima, hafalkanlah Surah Al-Qari'ah dan rekam buat video. Nanti kalian kirim di grup pendidikan agama Islam. Nah, tentunya Pak Ustadz ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga materi kali ini dapat memberikan
manfaat buat kita semua. Agar keimanan kita tumbuh dan cinta kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, marilah kita tutup materi pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.